Sastra Time. I love Sunday. Ini Minggu tanggal 23 Februari ya. Saatnya untuk mengapresiasi sastra. Kali ini saya meskipun bukan ahli dalam perwayangan, tetapi saya akan mengulik sedikit cerita yang saya ikuti lewat Ki Seno Nugroho, sudah almarhum, dalang dari Jogja ya, fenomenal, dimana ikon dari Ki Seno Nugroho itu adalah Bagong. Nah ini ada yang menarik, salah satu saya lakon lengkapnya saya tidak tahu, tapi karena hanya bagian-bagian saja yang saya ikuti di channel YouTube itu, Ki Seno ini melekat dengan sosok Bagong ya. Jadi yang menjadi trademarknya Ki Seno itu adalah Bagong. Nah, salah satu episode yang saya sempat simak itu ketika Bagong melakukan topo broto. Jadi dia bertapa di Gunung Mahameru ya, itu membuat gerah kayangan. Kayangan ini di mana para dewa itu menghuni. Karena Bagong ingin membangun desanya Karangkadempel, di mana itu desa ayahnya, yaitu Ki Semar Pudronoyo. Itu Ki Semar menghilang ya. Dan dengan lagu Topo Broto ini Bagong berharap dia bisa menemukan Ki Semar untuk bersama-sama membangun Karangkadempel. Nah kemudian karena kayangan merasa gerah dengan ulah Bagong yang bertapa di Mahameru, itu diutuslah dua dewa, yaitu Dewa Indra dan Dewa Narodo. Dewa Indra dan Dewa Narodo. Dikisahkan di situ, ceritanya boleh jadi tidak begitu penting, tetapi dialog antara Bagong dengan kedua dewa ini yang menurut saya inspiratif ya. Artinya Bagong yang dia posisinya hanya sebagai putra bungsu Semar, yang dimana Semar sendiri adalah posisinya sebagai punokawan atau pembantu di Pendawa, itu dengan bermain logika, dengan kemampuan berdiplomasi, dia berani melawan dewa. Karena mungkin hasil pertapaan itu Bagong berada pada titik nadir, titik terendah kesadaran manusia, sehingga dia tidak takut terhadap siapapun, bahkan dewa sekalipun. Nah ini kalau kita lihat dari konteks sosial politik di Indonesia, ini terpaksa harus menengok politik biar update gitu ya. Itu apa yang terjadi di kalangan masyarakat, kemudian turun ke jalan, baik elemen mahasiswa maupun aliansi masyarakat sipil, ini bisa dikatakan sebagai, kalau dalam pewayangan tadi, berada pada titik nadir, sehingga dia berani untuk bersuara, berani melawan ketidakadilan, versi Bagong ya, versi Bagong. Karena masyarakat itu kalau di kalangan bawah itu juga ada ya semacam apa ya, semacam prinsip ngalah, ngelih, ngalih, ngalap. Jadi sudah mengalah
merasa lapar, kemudian dia menyingkir, tetapi ketika itu masih diusik maka dia akan kalap. Itu kurang lebih paralel dengan apa yang diceritakan oleh Ki Seno Nugroho lewat ikon Bagong ya. Jadi silakan Anda simak sendiri betapa ya di samping kemahiran Ki Seno untuk mengolah kata, mengolah logika menjadi dialog yang sangat menarik, meskipun kalau misalnya orang-orang generasi dulu agak risih dengan apa namanya improvisasi yang dilakukan oleh Ki Seno, tetapi ya sebagai seorang dalang ya sah-sah saja menginterpretasikan lakon demi lakon versi masing-masing dalang. Ya silahkan masyarakat tinggal pilih yang pakem seperti Ki Narto Sabdo, Ki Anom Suroto, maupun yang dalang agak beling yaitu Ki Seno Nugroho. Tetapi menurut saya masyarakat juga perlu hiburan semacam Bagong ala Ki Seno Nugroho. Salam konstitusi.